Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Piar, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elistia Fatmah, NIM 18081589. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu berpikir kreatif. Apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu apa itu berpikir kreatif? Yang kedua, apa sih perbedaan berpikir kreatif dan berpikir konvensional itu? Lalu yang ketiga yaitu apa sih ciri-ciri berpikir kreatif itu? Yang keempat, apa sih pentingnya kita memiliki pikiran berpikir kreatif itu? Yang kelima yaitu bagaimana kita menggunakan cara berpikir kreatif itu dalam mengatasi masalah. Mari kita simak, kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Pengertian berpikir kreatif menurut Coleman dan Hammond adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Kalau pengertian berpikir menurut Rolling Stone adalah berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Lalu, apa sih perbedaan berpikir kreatif dan berpikir konvensional itu? Kalau berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Untuk berpikir kreatif diperlukan bahan-bahan dasar. Bahan dasar inilah yang kemudian menentukan model pikiran seseorang. Kalau pengertian konvensional itu sendiri adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang. Misalnya, kelaziman, kebiasaan, atau adat di suatu tempat. Arti kata konvensional seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman atau kuno, atau cara-cara tradisional yang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Padahal tidak demikian, karena pada dasarnya kata konvensional sangat berhubungan dengan kesepakatan. Secara etimologi, kata konvensional berasal dari kata konvensi yang artinya kesepakatan atau pemufakatan yang dibuat oleh sejumlah orang baik dalam organisasi, daerah maupun negara. Lalu, apa sih ciri-ciri berpikir kreatif itu? Yang pertama yaitu memiliki dorongan ingin tahu yang besar. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, sering banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, bebas dalam menyatakan pendapat. Yang kelima, menonjol dalam suatu bidang seni. Yang keenam, yaitu memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakannya dengan baik. Yang ketujuh, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedelapan atau yang terakhir, daya imajinasinya sangat kuat. Lalu, apa sih pentingnya kita tuh berpikir kreatif? Yang pertama, kreativitas menghubungkan semuanya. Kreativitas adalah seni membuat koneksi dan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dapat terhubung. Dengan kata lain, kreativitas mengumpulkan ide-ide bersama dan menampilkannya dengan cara yang belum pernah ada. Salah satu, melihat sekeliling dan menjelajahi dunia di sekitar. Semua yang dilihat dan didengar menjadi saling
terkait sehingga dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Orang yang kreativitas juga pasti mengajarkan kita untuk berhitung. Yang ketiga, kreativitas membuat kita memiliki tekad lebih kuat. Kita belajar berkorban dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Sebagai seorang seniman kreatif, kamu tahu bagaimana rasanya terus bekerja, bahkan ketika tidak ada tuntutan sekalipun. Kamu akan terus melakukannya bukan karena orang lain, namun dari diri sendiri. Kreativitas juga mengajarkan kita untuk terus meluangkan waktu dan upaya. Yang keempat, kreativitas membuat kita lebih menghargai proses. Kreativitas juga mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Dengan kata lain, membuat kita tidak berorientasi pada hasil, melainkan prosesnya. Sebagai pembuat konten atau seniman kreatif, kita tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga pada kuantitas pertumbuhan dan kemajuannya. Terkadang, apa yang kita inginkan tidak sesuai harapan, dan inilah mengapa kita harus berkonsentrasi pada proses daripada hasilnya. Yang kelima, kreativitas membuatmu lebih kuat dan fleksibel. Orang yang menyukai apa yang kita buat dan ada pula yang tidak menyukainya. Namun pada dasarnya semua manusia ingin disukai dan dikagumi atas apa yang dilakukan, tetapi sebagai seniman kreatif sulit untuk menerima penolakan atau tidak menyukai karyamu. Nah, disinilah dibutuhkan pemikiran kreatif. Kreativitas mengajarkan untuk menjadi tangguh, kuat, serta fleksibel. Kreativitas mengajarkan kita tidak melarikan diri dari kritik, melainkan bangga dengan kegagalan, karena kedua hal ini dapat membuatmu jauh lebih berkembang. Lalu yang keenam, kreativitas menciptakan pemikiran yang lebih positif. Menurut penelitian yang dilakukan di masa lalu, telah ditemukan hubungan yang kuat antara kreativitas dan suasana hati yang baik. Orang cenderung lebih kreatif ketika mereka bahagia karena dapat berpikir secara luas. Meningkatnya mood positif memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. Yang ketujuh, kreativitas memberi rasa kebebasan. Bicara kreatif, tidak ada yang namanya salah atau benar. Dengan berpikir kreatif, kamu akan mencoba hal-hal baru dan berani untuk mengambil resiko. Jadi, kreativitas memberikan kebebasan dalam segala hal. Lalu, bagaimana sih menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Karena itu, pemikiran kreatif perlu dilatih agar kita mampu berpikir lancar, luas, dan mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu melahirkan berbagai ide. Orang kreatif tentu mempunyai banyak cara untuk dapat menyelesaikan masalahnya dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan jalan keluarnya. Mereka akan berpikir matang untuk dapat menyelesaikan masalahnya tersebut.